Saya, Najla Salsabila, mahasiswi Program Studi Hubungan Internasional dengan NIM E11122411020. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa teori hubungan internasional. Di antaranya, realisme, liberalisme, dan feminisme. Realisme merupakan pendekatan klasik dalam hubungan internasional yang memandang bahwa sistem internasional bersifat anarkis, yaitu tidak adanya otoritas tertinggi yang mengatur negara-negara. Aktor utama dalam teori realisme adalah negara. Negara adalah aktor utama yang paling dominan dalam sistem internasional. Negara dipandang sebagai entitas rasional yang berdaulat dan bertindak untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Asumsi dasar realisme. Sistem internasional bersifat anarkis. Dalam realisme, dunia tidak memiliki otoritas tertinggi seperti pemerintah global. Kondisi ini membuat negara tidak memiliki pihak yang bisa menjamin keamanan mereka. Akibatnya, negara harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertahan hidup. Negara sebagai aktor utama. Negara dianggap sebagai aktor paling penting dalam hubungan internasional. Aktor lain seperti organisasi internasional atau perusahaan multinasional dianggap memiliki peran yang terbatas dibanding negara. Negara bersifat rasional. Negara diasumsikan membuat keputusan secara rasional dengan mempertimbangkan untung rugi, terutama dalam hal keamanan dan kekuasaan. Survival sebagai tujuan utama. Tujuan utama setiap negara adalah mempertahankan eksistensinya. Tanpa keamanan, negara tidak dapat mencapai tujuan lainnya. Interaksi yang terjadi dalam realisme. Interaksi antar negara dalam realisme bersifat kompetitif dan konfliktual, di mana setiap negara berusaha memaksimalkan kekuatan untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasionalnya. Hal ini terlihat dalam bentuk perang, perlombaan senjata, aliansi militer, serta strategis balance of power. Karena negara selalu mencurigai negara lain sebagai potensi ancaman dalam sistem anarkis. Akibatnya, kerjasama cenderung terbatas dan bersifat sementara, karena didasarkan pada kepentingan strategis, bukan kepercayaan. Fenomena yang dijelaskan oleh realisme biasanya terjadi ketika 1. Situasi anarki internasional kuat, tidak adanya otoritas global yang mengatur negara. 2. Terjadi ancaman keamanan atau ketidakpastian antar negara. 3. Distribusi kekuatan tidak seimbang, misalnya munculnya kekuatan besar baru. 4. Krisis atau konflik internasional seperti perang atau perlombaan senjata. Sering terlihat pada periode Perang Dingin tahun 1947 sampai 1991, di mana negara-negara besar saling bersaing untuk kekuasaan dan keamanan. Mengapa fenomena tersebut bisa dijelaskan dengan realisme? Karena realisme berasumsi bahwa negara adalah faktor utama dan rasional. Sistem internasional bersifat anarkis. Tujuan utamanya adalah survival dan power. Maka, fenomena konflik atau persaingan muncul sebagai konsekuensi logis dari upaya negara menjaga keamanan. Yang kedua, liberalisme. Liberalisme melihat bahwa kerjasama antar negara itu mungkin dan dapat menciptakan perdamaian. Manusia dianggap pada dasarnya baik, dan negara dapat bekerja sama melalui demokrasi, perdagangan, dan organisasi internasional. Konsep seperti democratic peace theory menegaskan bahwa negara demokrasi cenderung tidak berperang satu sama lain. Aktor utama dalam teori liberalisme. Dalam liberalisme, individu adalah aktor utama yang rasional dan memiliki hak asasi dasar. Negara dipandang sebagai sarana untuk melindungi kebebasan individu tersebut. Sementara, terdapat aktor non-negara seperti perusahaan atau NGO yang memainkan peran penting dalam kerjasama global yang saling bergantung. Asumsi dasar liberalisme. Terdapat beberapa asumsi penting, di antaranya 1. Sistem anarkis tetap ada. Meski sistem internasional tidak memiliki otoritas pusat, kerjasama mungkin terjadi. 2. Negara tidak selalu egois. Negara bisa mengejar kepentingan bersama, bukan hanya kepentingannya sendiri.
3. Peran aktor non-negara. Organisasi internasional memiliki peran yang sangat penting dalam politik global. Dan yang keempat, interdependensi ekonomi. Saling ketergantungan dalam ekonomi dapat menekan potensi terjadinya perang. Interaksi dalam liberalisme. Dalam teori ini, interaksi antar negara dipandang secara optimis dan cenderung mengarah pada hasil yang positif. Berikut adalah poin utamanya. 1. Sifat kooperatif. Berbeda dengan realisme yang menekankan pada persaingan, liberalisme percaya bahwa interaksi antar negara bersifat kooperatif. Bentuk kerjasama. Interaksi ini diwujudkan melalui kerjasama internasional. Negara-negara bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Adanya perdagangan. Hubungan ekonomi dan ketergantungan antar negara dianggap dapat mengurangi resiko konflik. Adanya pembentukan institusi global. Organisasi internasional seperti PBB, WTO, dibentuk untuk menjadi wadah negosiasi dan membuat aturan guna mengurangi konflik. Kapan fenomena terjadinya liberalisme? Fenomena dalam perspektif teori ini terjadi ketika adanya interdependensi atau ketergantungan antar negara meningkat, terutama di bidang ekonomi. Institusi internasional berkembang, seperti adanya organisasi global atau perjanjian internasional. Lalu globalisasi meningkat, terutama setelah akhir Perang Dingin tahun 1990-an hingga sekarang. Negara memiliki kepentingan bersama atau mutual interest. Misalnya, kerjasama perdagangan internasional, organisasi internasional, dan integrasi ekonomi global. Dan mengapa fenomena ini bisa dijelaskan dengan liberalisme? Karena teori ini berasumsi bahwa negara dapat bekerja sama, tidak selalu konflik. Institusi internasional membantu mengurangi ketidakpastian, serta aktor non-negara juga penting. Maka, fenomena kerjasama dan perdamaian relatif dapat dijelaskan sebagai hasil dari interdependensi dan institusi. Feminisme. Pendekatan feminis menyoroti bahwa teori HI, arus utama seringkali mengabaikan peran perempuan. Fokus utamanya meliputi 1. Peran gender dalam menganalisis bagaimana konstruksi sosial tentang maskulinitas dan feminitas membentuk kebijakan luar negeri dan keamanan. Adanya marginalisasi yang mengkritik teori tradisional yang cenderung mengucilkan pengalaman perempuan dan analisis politik global. Aktor utama dari feminisme 1. Negara. Negara tetap diakui, namun bukan satu-satunya fokus. Kedua, individu dan kelompok sosial yang menekankan dampak kebijakan global pada tingkat personal. Yang ketiga, feminisme yang menempatkan perempuan sebagai aktor penting yang suaranya sering terabaikan dalam pengambilan keputusan internasional. Asumsi dasar feminisme. Feminisme dalam HI berpijak pada beberapa keyakinan utama, diantaranya struktur sosial bias gender. Hubungan internasional tidaklah netral, melainkan dipengaruhi oleh struktur yang cenderung menguntungkan satu gender. Sistem kekuasaan global. Ketimpangan gender bukan masalah terisolasi, melainkan bagian dari sistem kekuasaan dunia yang lebih luas. Pentingnya pengalaman perempuan. Untuk memahami dinamika global secara utuh, pengalaman hidup dan pandangan perempuan harus diperhitungkan. Interaksi yang terjadi. Dalam praktiknya, teori ini melihat interaksi antar negara atau aktor global melalui lensa relasi kekuasaan tidak setara, menyoroti bagaimana kekuasaan didistribusikan secara tidak merata antar gender, ketimpangan di berbagai sektor, fokus pada ketidakadilan yang terjadi dalam politik global, situasi konflik atau perang, dan sistem ekonomi internasional. Kapan fenomena feminisme terjadi? Fenomena dalam perspektif feminisme muncul ketika adanya ketimpangan gender dalam politik global. Perempuan terpinggirkan dalam pengambilan keputusan internasional. Terjadi konflik atau kebijakan global yang berdampak berbeda pada laki-laki dan perempuan. Mulai banyak dikaji sejak akhir 1980-an hingga sekarang, seiring berkembangnya studi kasus kritis HI. Contohnya, peran perempuan dalam konflik, perdamaian, dan pembangunan yang sering diabaikan. Mengapa bisa dijelaskan dengan feminisme? Karena feminisme berasumsi bahwa sistem internasional dipengaruhi oleh struktur patriarki. Teori HI tradisional, bias terhadap laki-laki. Gender mempengaruhi distribusi kekuasaan. Maka, fenomena ketidaksetaraan gender dijelaskan sebagai hasil konstruksi sosial dan struktur kekuasaan global.